Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Aprilia, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Pertama, letak geografis Kerajaan Banten. Secara geografis, Banten lama terletak di Provinsi Banten dan berada di dua kota atau kabupaten, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kerajaan Banten juga terletak di wilayah yang strategis, yaitu berada di dekat Selat Sunda. Kedua, sistem pemerintah Kerajaan Banten. Pemerintah Kesultanan Banten didasarkan pada sistem monarki absolut, di mana Sultan memegang kekuasaan tertinggi. Kokohnya Kerajaan Banten tidak terlepas dari bentuk pemerintahannya yang solid. Menganut agama Islam sebagai pilar pendirian kerajaannya, penguasa Kerajaan Banten menggunakan gelar Sultan. Beberapa sultan yang terkenal membawa kejayaan pada Kerajaan Banten, di antaranya Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 dan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Adapun raja-raja di Kerajaan Banten, pertama Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin 1552 sampai 1570. Kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 sampai 1585. Ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana 1585 sampai 1596. Keempat, ada Pangeran Ratu 1596 sampai 1647. Dan yang terakhir ada Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad 1647 sampai 1651. Yang ketiga, sistem perekonomian Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di wilayah yang strategis, yaitu berada di dekat Selat Sunda. Hal ini pun mendorong kehidupan ekonomi Kerajaan Banten menjadi lebih maju, khususnya di bidang perdagangan. Kala itu, komoditas perdagangan lokal lebih banyak daripada komoditas perdagangan internasional. Di samping itu, pedagang yang berasal dari barat hingga timur, Nusantara pun berkumpul di Teluk Banten untuk melakukan perdagangan. Pada penghujung abad ke-16 Masehi, Banten menjadi wilayah pengekspor beras yang cukup besar. Beras tersebut datang dari wilayah Makassar serta Rembang. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan ekonomi Kerajaan Banten pun semakin berkembang pesat. Bahkan kala itu, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dan bandar perdagangan. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Yang keempat, ada sistem sosial budaya. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah Faletehan tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik. Karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan, sosial masyarakat berubah menjadi merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten, Tumpang 5, dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil, orang Belanda pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Kerajaan Banten menerima baik kedatangan Belanda. Pada tahun 1595, bangsa Belanda mengirim ekspedisi penjelajahan samudra ke dunia timur. Rombongan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini berhasil mendarat di Banten pada 27 Juni 1596. Kedatangan orang Belanda di Banten ini awalnya disambut hangat oleh Sultan dan masyarakatnya.
Alasan Sultan Banten menyambut baik kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 adalah Belanda hanya berkonsentrasi pada masalah perdagangan. Namun, para awak kapal akhirnya menunjukkan tabiat buruk dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat Cornelis de Houtman dan seluruh awak kapalnya diusir dari Banten. Penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Banten juga tidak lepas dari hasutan para pedagang Portugis yang berusaha menghalangi Belanda berdagang di Nusantara. Sejak mendarat di Banten, bangsa Belanda sering terlibat konflik dengan Portugis. Portugis yang lebih dulu datang akhirnya menghasut masyarakat setempat. Setelah diusir dari Banten, Cornelis de Houtman membawa rombongannya menyusuri pantai utara Jawa. Pada 1957, mereka kembali ke Belanda dengan rombongan yang tidak lagi utuh. Namun, di sisi lain, mereka berhasil membawa banyak rempah-rempah untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Ekspedisi kedua, pada 1598, Belanda kembali mendarat di Banten dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Dalam perjalanannya, Jacob van Eyck dibantu oleh Van Werwijk dan Van Heemskerck. Kedatangan Belanda ke Indonesia yang kedua ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh ekspedisi Cornelis de Houtman. Mereka bersikap lebih ramah dan menghargai masyarakat Banten. Selain itu, rombongan kedua ini memberi cenderamata berupa tempat minum dari emas murni kepada penguasa Banten. Berbekal kepandaian mereka dalam berdiplomasi, rombongan Jacob van Eyck diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Hubungan baik tersebut semakin terlihat saat Banten mengizinkan Belanda mendirikan kantor dagang atau loji setelah memberikan jaminan sejumlah uang. Sehingga pada 1602 di Banten telah terdapat 4 loji milik Belanda. Di sisi lain, kehadiran bangsa Belanda juga membawa banyak pengaruh terhadap Kesultanan Banten. Bahkan, pada periode ini mulai terjadi pertentangan di antara keluarga kerajaan yang saling berbeda kepentingan. Terakhir, bukti peninggalan Banten. Pertama ada Masjid Agung Banten. Yang kedua ada Kerkhof. Yang ketiga ada Benteng Spelwijk. Yang keempat ada Meriam Kiamuk. Yang kelima ada Vihara Avalokitesvara. Yang keenam ada Keraton Surosowan. Dan yang terakhir ada Keraton Kaibon. Itulah penjelasan dari saya tentang Kesultanan Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.